Selamat sore ibu-ibu, kita berkumpul kembali. Bagi saya sudah 5 bulan ibu-ibu, kita saling berpisah satu dengan yang lain. Tetapi di dalam Tuhan, meskipun kita ada di ujung bumi manapun, ada Tuhan yang mempersatukan kita. Dan saya percaya ibu-ibu, meskipun kita di dalam tiap-tiap rumah terpisah, tetapi di dalam nama Yesus kita berkumpul, maka Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir dalam persekutuan kita, maka di situ ada kuasa, mujizat, dan kemuliaan Tuhan turun ke atas tiap-tiap ibu-ibu. Saya sangat percaya ibu-ibu. Biarlah kami yang sudah hadir dan sudah siap di rumah masing-masing. Kami percaya, saya sangat percaya ibu-ibu, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kasih agape yang mengikat ibu-ibu kami semua yang hadir pada sore hari ini. Yang siap untuk ikut melakukan persekutuan PWK ini. Sekarang tiba waktunya saya mau ajak ibu-ibu untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari ibu-ibu kita tunduk kepala, kita berdoa. Yang Maha Besar Allah Bapa dan yang Maha Besar Allah Putra Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan Roh Kudus yang ada di dalam tiap-tiap kami. Kami mengucap syukur buat persekutuan PWK Fable ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan, kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, kami percaya tangan Tuhan yang maha kuasa dan tangan Tuhan yang cukup panjang
untuk memberkati dan melawat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu bahwa COVID ini Tuhan membuat kami masing-masing tidak bisa berkumpul, bersekutu. Tetapi dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Hadir. Tuhan hadir, maka ada mujizat. Hari ini, di dalam doa ini kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin ada kena COVID. Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan. Biarlah yang akan menyembuhkan. Tuhan, perawat, suster, dokter, mereka yang sudah bekerja siang dan malam. Tuhan berkati mereka, memberikan kekuatan yang baru, sehingga dengan melayani, dengan kekuatan yang baru yang dari sorga, yang akan mengalir di dalam tiap-tiap, baik itu dokter, suster, perawat, kami percaya bahwa Tuhan hadir, maka di situ ada kekuatan. Tuhan hadir, maka di situ ada sukacita. Kami juga berdoa pada hari ini, ada ibu-ibu PWK Tuhan, PB ini, mungkin yang lemah tubuh, mungkin dalam keadaan yang takut. Tuhan tidak memberi kami roh takut, yang badannya kurang fit, lemah. Tuhan yang akan menguatkan. Dan mungkin pada saat ini ada yang kecewa. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Penghibur. Tuhan hibur ibu-ibu, anak-anakmu Tuhan. Dan mungkin ada persoalan di dalam rumah tangga. Kami percaya Tuhan adalah jawaban. Kami percaya Tuhan bahwa kami bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Perkara-perkara yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Sebab Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini. Amin. Ibu-ibu, saya kalau pimpin pujian, setiap kali saya mesti siapkan firman. Karena bagi saya, firman, kalau belum baca firman, bagi saya, jangan makan. Dan kalau belum baca firman dan datang pada Tuhan, jangan bekerja dan apapun. Jadi bagi saya, firman, nomor 1. Hari ini ibu-ibu, saya yang ada di rumah, ada bawa pensil atau pena dan kertas, boleh catat. Saya persiapkan firman, yaitu di dalam Mazmur 89 ayat 35. Mazmur 89 ayat 35. Itu berbunyi begini, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari mulutku tidak akan kuubah. Luar biasa. Kejadian sampai Wahyu, kita baca firman ibu-ibu, simpan, kita pegang erat-erat, kita percaya. Karena ini jaminannya, tidak akan Tuhan langgar perjanjian. Dan kedua, yaitu dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Bunyinya, janganlah kamu takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah engkau bimbang, sebab akulah Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, dan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ibu-ibu, Tuhan janji Tuhan tidak akan melanggar perjanjian. Maka Tuhan akan melakukan. Saya percaya ibu-ibu, baik persoalan kecil, besar, sedang, bawa di kaki Tuhan. Pegang janji Tuhan. Pegang erat-erat. Karena Tuhan akan melakukan firman Tuhan. Dan biarlah ibu-ibu boleh hafal ayat ini. 2 ayat ini yang saya sudah siapkan. Dan selanjutnya saya ajak ibu-ibu untuk kami memuji Tuhan. Di dalam pujian hanya Yesus jawabanku.
Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ibu-ibu percaya, bersandar penuh-penuh Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan setia, walaupun kita seringkali tidak setia, ibu-ibu, Tuhan tetap setia. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekarang ibu-ibu, tiba saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh ibu kekasih kami yang setia, yaitu Penginjil Ciu. Biarlah kita ibu-ibu siapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman. Dan sebelum kita mendengar firman, biarlah kita sediakan hati kita, hati tanah yang digemburkan dengan apa ibu-ibu? Pujian. Karena Tuhan akan bertahta di atas pujian ibu-ibu dan saya.
Biarlah kami siapkan hati kami. Saya ajak ibu-ibu untuk memuji, menyediakan hati kami, yaitu pujian Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Ia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Sekarang tiba waktunya saya mempersilahkan Ibu Ciu untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Shalom. Kita bersyukur kalau pada sore ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa kembali lagi sama-sama beribadah, bersekutu dengan Tuhan dan sesama kita. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada sore ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama mau berbakti pada Tuhan dan juga kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, hadirlah di tengah kami. Pimpin dan berkatilah ya Tuhan persekutuan kami pada sore ini. Pakailah hamba-Mu yang lemah ini, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga ia boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami mau serahkan sekali lagi ibadah kami ini, khususnya firman yang hendak kami dengar bersama. Biarlah Tuhan yang berbicara dan bekerja di dalam diri kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, saudara sekalian, pada sore hari ini saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk merenungkan satu tema, yaitu tentang mengharapkan mujizat terjadi. Mengharapkan mujizat terjadi. Kata mujizat ini merupakan sebuah kata yang sangat diidam-idamkan dan diharap-harapkan oleh setiap kita
bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Khususnya tatkala kita mengalami pergumulan, kita mengalami kesulitan, apalagi di dalam zaman pandemi corona ini, ya, setiap orang tentu tatkala bergumul di dalam hidupnya mengharapkan ada mujizat yang terjadi. Kita melihat bahwa Tuhan juga seringkali melakukan mujizat-mujizatnya, perkara-perkara yang ajaib Tuhan lakukan di dalam kehidupan banyak orang. Banyak orang yang ikut Tuhan Yesus oleh karena mereka itu senang karena Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mereka ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan karena mereka melihat bahwa Yesus Kristus melakukan banyak mujizat baik terhadap orang lain maupun juga terhadap diri mereka sendiri. Ya, saudara sekalian, tapi seringkali kita mungkin pernah mendengar orang mengatakan, wah, di sepanjang saya mengikut Tuhan Yesus, seolah-olah saya ini kok nggak pernah ya mendapatkan mujizat di dalam kehidupan kita. Yang mana saya sekarang merasa hidup saya ya begini-begini saja, ya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang spesial, ya. Kalau saya mendengar orang lain mengalami mujizat yang begitu spektakuler dan luar biasa, tapi di dalam kehidupan saya nggak ada, ya. Biasa-biasa saja, nggak ada yang spesial, ya. Saudara sekalian, kalau kita mempunyai pandangan yang demikian, berarti perkataan kita ini salah, ya. Pandangan kita itu salah. Karena mujizat itu tidak hanya berkaitan dengan uang, ya. Mujizat tidak berkaitan dengan keberuntungan atau kita sakit disembuhkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita renungkan, maka kita kalau masih bisa hidup pada hari ini, kita masih bisa menghirup udara segar, maka ini adalah suatu mujizat. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup di dalam dunia ini, menghirup udara segar. Ini semua juga adalah mujizat yang luar biasa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Berikutnya, Ibu-ibu, kita akan melihat apa yang menjadi penghalang sehingga mujizat tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Ada beberapa sebab. Yang pertama, mari kita bersama melihat Alkitab. Yohanes pasal 6 ayat 7. Yohanes pasal 6 ayat 7. Demikian bunyinya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara sekalian, ayat ini adalah perkataan dari Filipus. Filipus ini adalah murid Tuhan Yesus. Pada suatu hari, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya agar mereka itu memberi makan kepada orang banyak yang berduyun-duyun datang mengikut Tuhan Yesus. Mereka datang dari pagi, siang sampai sore hari, ya. Tentu mereka belum makan, tentu mereka merasa lapar, ya. Jadi Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya agar mereka juga memperhatikan perut mereka itu yang saat ini mungkin sedang kelaparan. Tapi bagaimana reaksi murid-murid? Khususnya bagaimana reaksi Filipus? Ya. Dalam ayat 7 tadi mengatakan bahwa langsung Filipus memberikan jawaban, ya, atas perintah Tuhan memberi makan itu. Filipus mengatakan, Tuhan, kami cuma punya 200 dinar, ya.
Nah, mana cukup 200 dinar ini untuk memberi makan begitu banyak orang. Yang datang bukan cuma ratusan, tapi ribuan bahkan puluhan ribu. Ya, yang terhitung laki-laki aja sudah 5.000, belum perempuan, belum anak-anak. Ya, jadi begitu banyak orang. Uang 200 dinar ini loh, mana cukup, mana bisa untuk membeli makanan, guna memberi makan kepada orang puluhan ribu banyaknya itu. Ya, saudara sekalian, 200 dinar kata Filipus. Nah, dinar ini adalah mata uang orang Romawi. Nah, kalau kita melihat orang Romawi pakai dinar, maka 1 dinar itu merupakan upah harian seorang pekerja. Jadi kalau orang itu bekerja 1 hari mendapat 1 dinar. Nah, sedangkan Filipus mengatakan uang kita cuma 200 dinar. 200 dinar itu berarti upah untuk orang yang bekerja selama 200 hari. Nah, orang bekerja selama 200 hari aja belum tentu bisa mencukupi untuk membeli makanan buat begitu banyak orang. Saudara sekalian, Filipus di sini kita lihat bahwa dia fokus kepada apa yang dia tidak punya. Dia tidak melihat apa yang dia punya. Yang dia punya itu 200 dinar. Tapi Filipus tidak menghitung itu. Filipus mengatakan, Tuhan, mana cukup 200 dinar. Jadi dia tidak punya banyak uang untuk memberi makan begitu banyak orang. Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Filipus itu dia tidak pikir siapa yang menyuruh dia untuk memberi makan orang banyak itu. Yang menyuruh dia untuk memberi makan orang banyak itu kan Tuhan Yesus. Ya. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi Filipus dia tidak melihat Allahnya, melainkan dia melihat barang 200 dinar yang ada padanya. Ya. Nah, itulah. Maka kalau Filipus cuma menganggap uang cuma 200 dinar tidak mencukupi, ya memang tidak bisa. Ya memang tidak akan terjadi mujizat. Ya. Nah, inilah yang kita melihat Filipus. Ya. Filipus dia hanya melihat uang 200 dinar. Dia tidak melihat bahwa dia punya Tuhan. Allah yang mampu untuk mengatasi semuanya itu. Ya, kemudian yang kedua, Ibu-ibu sekalian, kita melihat Yohanes pasal 6 tadi, ayat 8 dan 9. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Tuhan Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Nah, saudara sekalian, yang kedua kita melihat pola pikir dari Andreas. Andreas ini adalah murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus minta untuk memberikan makanan kepada orang banyak itu, Andreas memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa di sini cuma ada seorang anak. Anak ini cuma punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, tapi apa artinya 5 roti dan 2 ikan ini? 5 roti dan 2 ekor ikan ini cuma bisa makan untuk anak itu sendiri. Dan memang itu adalah kebutuhan untuk anak itu sendiri. Untuk dia makan bagi anak itu sendiri. Jadi ini Andreas dia mengatakan, mana mungkin. Ya. Jadi dia menganggap sepele akan 5 roti dan 2 ikan ini. Dia merasa gak ada artinya apa-apa. Barang cuma sedikit kok. Ya, ibu-ibu sekalian,
Memang secara manusia, pikiran Andreas ini nggak salah. Ya. Dia nggak salah karena apa? Ya memang betul juga. Ya, 5 roti dan 2 ikan dibandingkan dengan puluhan ribu, ratusan ribu orang yang harus diberi makan. Ya memang nggak ada artinya apa-apa. Tidak salah pikiran Andreas ini. Tapi yang membuat salah adalah Andreas tidak menyerahkan apa yang ada itu ke dalam tangan Tuhan. Andreas juga tidak melihat bahwa yang menyuruh dia itu bukan manusia biasa. Yang menyuruh dia itu adalah Tuhan. Tuhan Allah yang memiliki segala sesuatu. Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi Andreas tidak menyerahkan apa yang ada kepada Tuhan. Nah, sekarang Tuhan yang ambil tindakan. Ya, Tuhan melihat ada seorang anak punya 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Tuhan minta, Tuhan ambil itu roti dan ikan itu dari anak itu. Nah, setelah Tuhan ambil, Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bersyukur, dan kemudian makanan itu dibagikan kepada orang banyak. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Nah, kalau kita serahkan kepada Tuhan, mujizat terjadi. Di saat semua murid dan orang banyak berpikiran tidak mungkin bisa terjadi, maka di saat itulah Tuhan menjadikan mujizat. Tuhan menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, saudara sekalian, apa yang dianggap oleh murid Tuhan Yesus pada waktu itu 5 roti dan 2 ikan itu tidak ada artinya apa-apa, ya. Tetapi kita melihat di tangan Tuhan 5 roti dan 2 ikan menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian, Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan, karena bagi Allah itu tidak ada barang yang mustahil. Ya. Memang mustahil bagi manusia. Ya. Kalau kita juga pada waktu itu, kalau kita seperti murid-murid Tuhan Yesus, mungkin kita juga berpikiran seperti Filipus, berpikiran seperti Andreas juga. Ya. Tapi kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil kalau kita menyerahkan segala kesulitan kita, segala apa yang ada pada kita ini ke dalam tangan Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Dan kemudian kita melihat yang ketiga, ibu-ibu sekalian, dalam 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Demikian bunyinya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah dia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambillah bagiku sedikit air di dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku.
dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung di dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak di dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya, ibu-ibu sekalian, bacaan ini tadi menceritakan kepada kita tentang seorang janda di Sarfat yang memberi makan kepada Nabi Elia. Nabi Elia ini adalah hamba Tuhan. Jadi seorang janda miskin memberi makan kepada seorang hamba Tuhan. Nah, janda ini waktu itu dia hanya punya segenggam gandum dan juga minyak sedikit saja. Tapi sekarang kita melihat bahwa ada hamba Tuhan, yaitu Nabi Elia, yang datang kepada janda ini untuk minta makan. Ketika janda ini melihat bahwa hamba Tuhan ini, Elia ini, minta makan kepada janda itu, yang mana janda itu tidak punya banyak makanan. Dia hanya punya segenggam gandum, dan juga sedikit minyak. Itu pun hanya makan untuk 1 hari itu saja bagi dia dan anaknya. Kalau besok mau makan apa lagi, nggak tahu, nggak ada lagi sudah. Karena itu hanya makanan cukup untuk 1 hari itu. Nah, sekarang kalau hamba Tuhan ini, dia minta, maka berarti bagi dia sudah tidak ada makanan lagi. Karena untuk makan besoknya aja sudah tidak ada. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita jadi janda pada waktu itu, kita dalam keadaan miskin, kita dalam keadaan kekurangan, lalu ada hamba Tuhan datang, minta makan kepada kita. Kira-kira bagaimana? Apakah kita bisa memberikan apa yang ada pada kita itu untuk hamba Tuhan tersebut? Ya, saudara, kalau kita membaca di dalam ayat Alkitab tadi, kita melihat bahwa pada waktu janda ini diberitahu oleh hamba Tuhan, yaitu Nabi Elia, bahwa "Ibu, kamu jangan khawatir, kamu jangan khawatir. Karena apabila kamu memberi untuk aku, kamu tidak akan kekurangan, kamu tidak akan kelaparan." Nah, oleh sebab itu ketika dia mendengar hal itu, maka janda ini dia langsung masuk ke dalam dan mengelola tepung genggam yang ada padanya itu, yang walaupun hanya sedikit, Nah, dia masak dan juga ini Nabi Elia ini mengatakan, "Coba sekarang kamu masak, Nah, setelah masak, kamu berikan kepada aku terlebih dahulu, Nah, setelah kamu memberi aku makan duluan, maka nanti sisanya kamu makan sama anakmu." Ya, saudara sekalian, mungkin kalau kita digitukan oleh orang, nah,
Barangkali kita juga bisa mengomel ya. Kita akan bisa mengomel. Ini hamba Tuhan ini kok mau enaknya sendiri ya. Dia mau menangnya sendiri. Ini hamba Tuhan model apa ini? Sudah ngerti kalau jemaatnya ini dalam keadaan miskin, tidak punya makan. Makan cukup untuk dengan anaknya. Itu pun hanya untuk 1 hari itu saja. Untuk keesokan harinya sudah tidak ada lagi. Kok masih dimintai? Ya, kok masih mentolo ya? Minta sama orang yang miskin yang tidak punya makanan ini. Mungkin kita akan ngomel. Tetapi ibu-ibu sekalian, kita melihat bahwa ketika janda ini disuruh oleh Nabi Elia untuk masak, untuk memberikan makan kepada Nabi Elia terlebih dahulu, maka ini janda ini dia langsung mengelola makanan itu dan dia berikan kepada Elia. Nah, apa yang terjadi ibu-ibu ketika janda ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan ini? Dia tidak mikir untuk dirinya sendiri lagi, dia juga tidak memikirkan untuk anaknya, ya. Pokoknya dia hanya melakukan perintah, melaksanakan perintah. Karena Nabi itu kan mengatakan bahwa kasih makan sama hamba Tuhan terlebih dahulu. Nanti kamu tidak akan kekurangan. Ya, dia dengan iman dia percaya bahwa dia akan lakukan apa yang diperintahkan tadi. Ya, Alkitab mengatakan janda itu segera melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Nah, kemudian apa yang terjadi ibu-ibu? Alkitab mengatakan janda ini benar-benar kelimpahan. Ya, kelimpahan berkat. Dia tidak kekurangan. Allah mencukupi kebutuhan dari janda tersebut sampai beberapa hari lamanya. Ya, janda ini mendapat kecukupan. Padahal dia itu mau makan untuk besoknya aja sudah tidak ada. Ya, tetapi karena dia beriman dan taat kepada perintah hamba Tuhan itu, maka dia akhirnya mujizat itu terjadi. Sebab itu ibu-ibu sekalian, janganlah kita khawatir dengan apapun yang kita hadapi. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, semua orang pada mengeluh, waduh cari uang sekarang susah. Ya, kita berbisnis saja belum tentu mendapatkan penghasilan. Semua orang susah. Nah, nanti sekarang kita gereja lagi minta lagi persembahan lagi. Ya. Ini gereja ini nggak tahu diri ya. Nah, setiap kali diumumkan uang, persembahkan uang. Nah, kita sudah melihat beberapa contoh tadi. Ya. Kalau kita seperti Filipus, ya, dia hanya melihat, memikirkan tentang keadaan apa yang tidak ada padanya, ya, maka tidak akan terjadi mujizat. Ya. Kalau kita juga seperti Andreas yang menyepelekan apa yang ada padanya dan tidak diserahkan kepada Tuhan, tidak akan terjadi mujizat. Demikian juga kalau kita bisa belajar dari seorang janda miskin ini. Dia telah menggunakan apa yang ada padanya. Dan dia rela untuk beriman dan taat kepada perintah hamba Tuhan itu. Maka mujizat terjadi. Ibu-ibu sekalian, marilah kita belajar ya. Sekalipun saat ini kita adalah saat-saat yang sulit untuk mendapatkan penghasilan. Ya. Mari kita belajar seperti janda yang miskin ini.
Alkitab mengatakan janda ini bukan kaya, janda ini miskin, tidak punya makanan apalagi untuk besok. Tapi dia rela memberikan apa yang ada, walaupun hanya sedikit. Ya, pokoknya dia berikan. Akhirnya mujizat terjadi. Janda ini tidak akan kelaparan, janda ini tidak akan kekurangan. Sebab itu mari kita semua belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh janda ini. Biarlah di dalam hidup kita tidak sampai kita mengalami kelaparan dan kekurangan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau selalu mengingatkan kami dengan firman-Mu ya Bapa. Kami mengaku Tuhan di dalam hidup kami. Seringkali kami menjadi orang Kristen yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri. Dan kami kurang bisa untuk beriman dan taat kepada Tuhan. Mohon Tuhan tolong kami. Kami rindu ya Tuhan, ada mujizat juga terjadi di dalam kehidupan kami, khususnya di masa pandemi ini. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah kami boleh belajar seperti janda yang miskin ini. Sekalipun apa yang ada pada kami tidak banyak ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, tidak mempunyai penghasilan. Tapi kalau Tuhan menghendaki kami untuk memberi, maka biarlah kami juga boleh belajar memberi sebagaimana janda itu belajar memberi. Dan akhirnya kami melihat ada mujizat terjadi. Kiranya Tuhan tolong setiap kami ya Bapa. Berkati kami semuanya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bu Ciu atas firman yang sudah disampaikan. Dan semoga Tuhan memberkati firman-Nya dan semua ibu-ibu yang hadir, yang sudah mendengar, mendapatkan kekuatan. Dan kita dimampukan untuk melakukan firman. Karena kita akan berbahagia, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mendengar firman, menyimpan firman, melakukan firman, maka ia akan berbahagia. Jadi kitalah yang akan berbahagia. Terima kasih Bu Ciu. Dan semoga pelayanan Bu Ciu dimanapun tambah hari tambah indah, tambah manis di hadapan Tuhan. Sekarang ibu-ibu, saya ajak ibu-ibu untuk mempersiapkan, yaitu mempersiapkan hati, mempersembahkan yang terbaik. Karena apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita adalah yang terbaik. Sehingga pada kesempatan ini, kami sediakan hati untuk mempersembahkan korban, yaitu persembahan. Yang mungkin ibu-ibu sudah siap. Ada yang mungkin hari ini simpan di rumah, ataupun kalau mau kirim, tanyalah ke Bu Ciu, Bu Ili, pengurus mengenai akunnya yang ada di PayPal ini, kaum wanita ini, dan ibu-ibu bisa transfer. Dan kita siapkan hati tanah kita, biar kita mempersembahkan yang terbaik dan mempersiapkan pujian, yaitu kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia.
kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Mari ibu-ibu tunduk kepala, kami berdoa. Doa persembahan ini ya Tuhan. Tuhan, kami tahu dari awal persekutuan sampai saat ini Engkau dengar, Engkau hadir. Dan Tuhan lihat hati ibu-ibu satu persatu. Biarlah kami sudah mempersembahkan apa yang kami terima dari Tuhan. Kami tahu kami memberi ini semuanya asalnya dari Engkau Tuhan. Bahwa Engkaulah yang memberkati kami. Biarlah Tuhan, Tuhan tidak lihat jumlah uangnya. Tapi Tuhan melihat hati kami. Hati yang ingin mempersembahkan. Biarlah persembahan yang kami sudah berikan, Tuhan berkenan terima, memberkati persembahan ini. Sehingga persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di dalam pekerjaan PWK Febe. Dan dapat meluaskan pekerjaan Tuhan di dalam persekutuan ini. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami alaskan doa ucapan syukur ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Sekarang tiba saatnya saya undang Ibu Ciu untuk membawakan doa penutupan, doa berkat. Saya persilahkan Ibu Ciu. Ibu-ibu sekalian, mari kita berdiri. Kita akan masuk di dalam doa berkat. Kita sekalian sudah diingatkan melalui firman Tuhan supaya kita boleh belajar untuk bagaimana supaya ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Ingatlah, mujizat itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita apabila kita mau beriman dan juga taat kepada perintah Tuhan. Dengan demikian mujizat akan terjadi. Oleh sebab itu mari kita saat ini arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita yang sudah hadir dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.